Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir lagi untuk menyampaikan ilmu yang pernah saya bisa, yaitu terkait eksponen. Dan kali ini kita masih bagian pertama yang isinya nanti mengulas materi, dan yang bagian kedua nanti soal-soal, baik itu soal-soal yang keluar di ujian masuk perguruan tinggi, terus UI, atau ujian masuk UGM dan lain-lain. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu pengertian eksponen, sifat-sifat eksponen, persamaan eksponen, dan yang terakhir pertidaksamaan eksponen. Mudah-mudahan keempat ini bisa mencerahkan ya. Baiklah, untuk yang pertama, pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini teman-teman, untuk bilangan eksponen atau berpangkat dinyatakan dengan A kali A kali A sampai sebanyak N kali, maka bilangan eksponen itu adalah A pangkat N. Kenapa kok bisa? Karena dari pengertiannya itu tadi, bentuk perkalian suatu bilangan yang sama. Di sini A adalah suatu bilangan yang sama dan berulang, sehingga banyaknya ulangan itu sebanyak N kali. Jadi bentuk pangkatnya atau eksponensialnya adalah A dipangkatkan N. Contoh pakai angka, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa? Karena jumlah angka 2-nya itu ada 3, yaitu 1, 2, 3. Sehingga angka 2-nya tetap, pangkatnya jadi 3. Sama dengan 8. Nah, cara bacanya nih, kalau ada AN seperti itu, seperti ini atau ini, itu cara bacanya adalah A pangkat N. A disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan N disebut dengan bilangan pangkat. Jadi angka 2 adalah bilangan pokoknya, sementara 3 itu adalah bilangan pangkat. Oke, cukup ngerti ya? Lanjut kemudian kita akan berbicara mengenai sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini sangat penting teman-teman, karena tanpa memahami sifat suatu eksponen, teman-teman akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soalnya. Terkadang soalnya susah, tapi sebenarnya itu adalah penjabaran dari sifat eksponen. Untuk A, B, M, dan N anggota bilangan real berlaku sifat 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan apapun apabila dipangkatkan dengan 0, pasti jawabannya 1. Diingat-ingat. Yang kedua, A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi kalau basisnya sama-sama A, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau basisnya sama tapi dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Bedanya cuma itu. Kemudian yang keempat, kalau ada pangkat A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya akan berupa perkalian, yaitu A pangkat M kali N. Yang kelima, kalau pangkatnya negatif A pangkat negatif M, maka itu akan sama dengan 1 per A pangkat M. Untuk menghilangkan yang negatif, posisi eksponen ini yang tadinya adalah pembilang atau yang di atas berubah jadi penyebut, yaitu di bawah garis per itu loh. Terus yang keenam, kalau ada A pangkat M per N, maka itu adalah bentuk akar, yaitu akar A pangkat M dengan akarnya N. Contoh, kalau ada A pangkat setengah, berarti itu adalah A pangkat 1 akar 2. Kalau akar 2 biasanya tidak dituliskan 2, cukup ditulis akar A saja. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah, nah ini kebalikan nih. Yang ini kebalikan dengan yang ini. Kebalikan dengan yang ini, yang kedua. Jadi apabila basisnya sama, tadi kan pangkatnya dijumlah. Sekarang pangkatnya sama, basisnya beda.
maka basisnya dikalikan biasa lalu dipangkatkan n. Dan yang terakhir pembagian sama kayak perkalian. Kalau basisnya beda tapi pangkatnya sama, maka dibagi dulu baru dipangkatkan n gitu. Nah, jadi ini sifat-sifat eksponen yang perlu diingat, ya dihafal juga agar bisa menyelesaikan soal-soal eksponensial. Nah, selain sifat-sifat eksponensial ini ada juga yang namanya persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu gimana? Jadi kalau misalkan ada a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka a-nya ini nanti bisa dicoret, teman-teman. Seret, sama-sama a dicoret sehingga jawabannya adalah fx sama dengan p gitu. Kemudian kalau ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka sama kayak yang atas, a-nya bisa dicoret sehingga jawabannya fx sama dengan gx. Yang ketiga, a pangkat fx sama dengan 1, fx-nya sama dengan 0. Kok bisa? Bisa dong, karena kita ingat lagi bahwa 1 itu adalah a pangkat 0. Sehingga a pangkat fx sama dengan a pangkat 0. A-nya dicoret, jadinya fx sama dengan 0. Dan persamaan eksponen yang terakhir itu adalah 2fx tambah b, a pangkat 2fx tambah b, ditambah a pangkat fx tambah c tambah d sama dengan 0. Kalau yang ini, kan ini ada penjumlahan nih, maka dapat ini ya, penjumlahan di sini nih, pangkatnya. Tuh, 2fx tambah b. Ini sifatnya sama dengan m tambah n, sehingga bisa diubah menjadi a pangkat 2fx dikali a pangkat b. Ya kan, sama kayak ini, karena bentuk pangkatnya dijumlah maka hasilnya dikali. Begitu juga dengan a pangkat fx tambah c, jadinya a pangkat fx dikali a pangkat c ditambah d sama dengan 0. Nah, setelah sifat sudah, persamaan eksponen sudah, yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponen. Kalau untuk pertidaksamaan eksponen ada dua kondisi. Dilihat dari basisnya. Kalau basisnya antara 0 sampai 1, ini ya, antara 0 sampai 1, maka berlaku contohnya yang kurang dari 0 sampai 1 itu contohnya setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan lain-lain. Kalau kayak gitu, maka ketika ada a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx, maka a-nya dicoret, tapi tandanya dibalik. Tadinya lebih dari jadi kurang dari. Fx kurang dari sama dengan gx. Begitu juga sebaliknya, kalau tandanya kurang dari, maka hasilnya nanti tandanya lebih dari sama dengan. Kondisi yang kedua, ketika a-nya lebih dari 1, maka berlaku lebih dari 1, ngerti lah ya, ada 2, 3, 4, 10, 15, dan sebagainya. Kalau lebih dari 1, maka tandanya nggak berubah sama sekali. Ini a-nya biasa dicoret, jawabannya fx lebih dari sama dengan gx. Karena a-nya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Untuk yang kurang dari juga sama. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat 3 hal dari eksponensial yang sudah dibahas. Sekarang kita ke latihan soal. Nih, ada latihan soal nomor 1. Tentukan solusi dari persamaan 3 pangkat x tambah 2 sama dengan 9x min 2. Cara jawabnya, yang pertama kita tulis dulu soalnya, 3x tambah 2 sama dengan 9 pangkat x min 2. Perlu kita ingat 9 itu adalah 3 kuadrat ya. Maka kita ubah dulu, disederhanakan dulu. 3 pangkat x tambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali x min 2. Kita ingat lagi nih sifatnya nih, di sini ada 3, itu sama-sama 3, maka ini bisa dicoret.
coret. Ini contohnya nih, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini dicoret, ini dicoret, berarti sisanya adalah x tambah 2 sama dengan 2x min 2. Sehingga diperoleh x tambah 2, ini 2 dikali x jadinya 2x, 2 min 2 jadinya min 4. Terus x ketemu sama x biar satu rumpun, yang angka ketemu sama angka. Karena x di sini positif, pindah melewati sama dengan, maka tanda yang positif jadi negatif. Begitu juga dengan yang 4. Dia kan negatif nih, pindah ke kiri lewati sama dengan, dia jadi positif. Sehingga 2 tambah 4 6, 2x min x sama dengan x. Jadi jawabannya adalah x sama dengan 6. Mudeng ya? Mudeng lah pasti. Yang kedua, himpunan penyelesaian dari x min 2 x kuadrat min 2x sama dengan x min 2 pangkat x tambah 4. Oke, jawab. Tulis dulu soalnya. Yang kemudian di sini ada x min 2, di sini ada x min 2. Sama-sama x min 2 ya, berarti nggak masalah, basisnya udah sama. Sehingga dapatlah x kuadrat min 2x sama dengan x plus 4. Karena ini kan bisa dicoret. Set. Nah, kemudian x kuadrat min 2x yang belakang ini, satu rombongan ini, pindah semua ke sebelah kiri. Sehingga x-nya positif jadi negatif di sini. 4 positif dipindah jadi negatif. Sehingga dapatnya x kuadrat min 3x min 4. Langkah selanjutnya adalah faktorisasi. Karena ini bentuk kuadrat, maka kita faktorkan. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat masalah faktorisasi di SMP nih. Masalah ini. X min 4 kali X plus 1. Dapatnya dari mana? Kalau untuk ngeceknya gini teman. Min 4 kali X jadinya kan min 4X. Min 4X ya kan. Terus X kali 1 itu positif 1X. Atau kita tulis X saja. Nah ini kalau dijumlah, min 4x tambah x jadinya min 3x. Nah min 3x ini harus sama dengan angka yang di tengah di sini. Ini. Kalau udah sama berarti faktorisasinya benar. Oke. Hapus dulu ya. Lanjut. Berarti dapat x min 4 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Hasilnya x sama dengan 4 atau x sama dengan min 1. Ini hasil akhirnya. Oke. Soal yang terakhir, pertidaksamaan. Tentukan himpunan dari pertidaksamaan eksponen 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 lebih dari 5 pangkat 3x plus 2. Oke, jawab. Yang perlu teman-teman ingat adalah lihat basisnya dulu dalam pertidaksamaan. 5 itu lebih dari 1, ya kan? Maka kalau lebih dari 1, tanda tidak berubah. Contohnya pedomannya ini. Sehingga 5-nya bisa dicoret. Terus hasilnya x kuadrat min 2x min 4 lebih dari 3x plus 2. Terus yang belakang ini kita boyong semua ke sebelah kiri biar jadi satu ruas. Halang ini. Sehingga dapatnya adalah x kuadrat min 5x min 6. Ini positif pindah jadi negatif ya. Berarti min 2x min 3x jadi min 5x. Min 4 min 2 jadinya min 6. Faktorisasi kayak tadi. Jadinya x min 6 sama x plus 1. Cara ngeceknya sama. Min 6 kali x jadinya min 6x
X sama 1 jadinya 1X atau X. Min 6X tambah X jadinya min 5X. Sama kayak ini. Oke, it's mudah lah, itu faktorisasi. Kalau belum lancar faktorisasi, teman-teman bisa baca-baca lagi di materi-materi SMP. Oke, langkah selanjutnya adalah X min 6 lebih dari 0 dan X plus 1 lebih dari 0. Kita buat yang namanya pembuat 0 dulu, dimana dapatnya X sama dengan 6. Ini didapat dari sini. Yang X sama dengan min 1 didapat dari sini. Karena kan kalau X min 6 sama dengan 0, 6 nya pindah ke sebelah sini ya, 6 nya pindah ke sebelah kanan, maka jadinya X tadinya negatif jadinya positif. X sama dengan 6 gitu. Oke, lanjut, kita bikin yang namanya garis bilangan. Min 1 kita tandai dulu, set, kemudian ada 6, set. Nah, di sini ada 3 tempat atau 3 ruang. Ruang A, ruang B, dan ruang C. Kalau perjedasamaan sedikit rumit, teman-teman. Terus kita bikin tujuannya bikin ruang adalah untuk mengetahui apakah di sini daerah positif atau negatif. Kita bikin yang namanya pembuat 0. Misalkan 0 di sini, kan di antara negatif 1 sama 6. 0 itu kemudian dimasukkan ke persamaan yang ini, X min 6 sama X plus 1. Wah, menghalangi lagi nih. Hapus dulu. Oke. 0 nya masukin 0 min 6 kali 0 plus 1 jadinya negatif 6 dikali positif 1 jadinya negatif 6. Berarti daerah 0 adalah daerah yang negatif. Kita tandai dulu. Daerah 0 di sini adalah daerah yang negatif. Terus daerah yang A sama C apa? Selang-seling aja. Karena tengah-tengah negatif, berarti yang A positif, B negatif, C positif. Jadi selang-seling. Gitu. Nah, kemudian jawabannya gimana? Jawabannya adalah melihat tanda ini. Yang diminta adalah lebih dari. Yang diminta lebih dari ya, maka daerah yang positif. Sehingga daerah A positif dan daerah C positif. Jadi kesimpulannya adalah X kurang dari negatif 1 dan X atau X lebih dari 6. Itu jawabannya. Oke, sekian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan di video yang kedua, bagian kedua mengenai soal-soal untuk eksponen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.